Dan tentu saja proses kaderisasi secara nasional tetap berjalan, namun tentu saja harus dipilih figur-figur yang punya komitmen dengan bangsa dan negara. Jadi ketika saya mendapatkan amanah menjadi Ketua Umum Partai Demokrat tahun lalu ya, saya sudah punya niat untuk melakukan, terminologi saya adalah silaturahmi 360. Saya bandingin misalnya kalau AHY misalnya tuh hanya mengandalkan darah biru, itu sama juga akhirnya kan. Tapi bedanya AHY mampu untuk mengolah politik nasional karena dia memang otaknya bagus gitu kan. Ini cuma soal kecerdasan dalam berpolitik kan. Nah, Mbak Puan sebetulnya juga bisa ditambah suplemen itu dengan tim yang berupaya untuk ya bikinlah Mbak Puan itu lebih bisa tampil secara lebih aktif, bukan reaksioner kan. Seringkali Mbak Puan itu tampilnya reaksioner. Dan saya tahu Ibu Mega itu sebagai ketua umum itu selalu menempatkan orang-orang yang punya track record yang sudah dianggap mumpuni, punya pengalaman yang dianggap sudah cukup. Kemudian tentu saja orang yang punya komitmen untuk bangsa dan negara ini ya. Salah satu contohnya Pak Jokowi gitu kan. Salah satu kader PDI Perjuangan yang kemudian dipercaya oleh PDI Perjuangan, Ibu Ketua Umum untuk kemudian menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan, dan sekarang sudah 2 kali alhamdulillah beliau bisa menjadi presiden. Jadi saya rasa Bu Mega sudah punya pilihan-pilihan tertentu dengan kriteria tertentu untuk orang-orang generasi muda ya. Kalau tadi dibilang kok itu aja, enggak lah, Pak Jokowi masih muda, terus yang lain-lain juga masih muda. Itu diberi kesempatan untuk tentu saja bersumbangsi bagi bangsa dan negara ini. Namun juga harus dipahami bahwa sebagai partai yang sudah lama dari dulu sampai sekarang, dan dari dulu itu tidak pernah masuk dalam pemerintahan ya. Waktu zaman PDI kan kita nggak di pemerintahan yang menang ya, selalu yang itu juga gitu kan. Kemudian setelah reformasi kita berubah menjadi PDI Perjuangan, 10 tahun pun kita di luar pemerintahan gitu kan. Dan tentu saja proses kaderisasi secara nasional tetap berjalan, namun tentu saja harus dipilih figur-figur yang punya komitmen dengan bangsa dan negara. Itu kemauan yang bagus yang seharusnya Puan dimasukkan di dalam kawah Chandra dibuka supaya betul-betul matang. Matangnya Ibu Puan, Mbak Puan itu matang di dalam partai, tapi tidak matang di dalam relasi politik kan. Karena terlihat kaku dan kurang mampu untuk mengeksploitasi isu dan terlalu mengandalkan darah biruan itu. Di situ sebetulnya jebakannya tuh. Saya bandingin misalnya kalau AHY misalnya tuh hanya mengandalkan darah biru, itu sama juga akhirnya kan. Tapi bedanya AHY mampu untuk mengolah politik nasional karena dia memang otaknya bagus gitu kan. Ini cuma soal kecerdasan dalam berpolitik kan. Nah, Mbak Puan sebetulnya juga bisa ditambah suplemen itu dengan tim yang berupaya untuk ya bikinlah Mbak Puan itu lebih bisa tampil secara lebih aktif, bukan reaksioner kan. Seringkali Mbak Puan itu tampilnya reaksioner. Saya hormati proses politik di PDIP, tapi sekali lagi saya hanya mau melihat bahwa PDIP sebetulnya dengan kasus Ganjar terlihat jelas bahwa satu, ada konflik internal, dua, memang Ibu Mega tidak menginginkan orang lain selain Terah Soekarno untuk jadi pengganti dia. Yang ketiga, itu faksi-faksi di dalam PDIP sebetulnya sedang berebut panggung gitu. Bukan cuma GMNI kan, kita tahu sumber rekrutmen PDIP dari GMKI, dari PMKRI, dan macam-macam kan. Jadi sebetulnya mungkin bukan lagi faksi GMNI yang berpengaruh di dalam upaya untuk menghasilkan kader di PDIP. Jadi bagus juga, saya anggap bahwa ini juga pelajaran bagus buat PDIP atau masukan bagus supaya PDIP jangan strict pada soal kedarah biruan tuh. Karena sering saya terangkan bahwa Bung Karno itu adalah nama sebuah bangsa, bukan nama sebuah keluarga. Dan itu yang mengecilkan sebetulnya profil Bung Karno. Apalagi soal politik internasional, Ibu Mega atau Mbak Puan itu kurang bergaul dalam politik internasional atau kurang memberi perspektif tentang politik internasional. Padahal Bung Karno itu jago justru di bidang politik internasional. Indonesia ini akan rukun, akan harmonis ketika banyak yang melakukan silaturahim.
ulama umaro harus dekat, jangan dipisah-pisah, jangan dijauhkan, apalagi malah dicurigai. Tapi antar elemen bangsa, antar partai politik, antar tokoh politik itu harus erat juga hubungannya. Jadi ketika saya mendapatkan amanah menjadi ketua umum Partai Demokrat tahun lalu ya, saya sudah punya niat untuk melakukan, terminologi saya adalah silaturahmi 360 ke segala arah. Dan saya tularkan itu, saya jadikan instruksi ke bawah juga. Jadi di tingkat DPD dan DPC. Jadi ke segala arah. Kita mau tokoh ini afiliasinya partai A, partai B, yang kiri, yang kanan, yang tengah, termasuk juga organisasi massa, termasuk juga media dan lain-lain, media mainstream maupun media sosial. Jadi saya ingin bangun semangat bahwa Demokrat itu harus punya inisiatif dan fleksibilitas yang baik dalam fleksibilitas politik ya, bahwa hari ini memang masih cair dan seharusnya politik cair. Rocky Gerung membandingkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Dia membandingkan gaya berpolitik Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono. Rocky Gerung menilai Puan Maharani masih kaku sebagai seorang politikus, serta terlalu mengandalkan status darah biru. Hal itu disampaikan setelah sebelumnya menanggapi positif wacana Puan Maharani ingin dijadikan calon presiden capres pada Pilpres 2024 oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Karena kelihatan kaku dan kurang mampu mengeksploitasi isu dan terlalu mengandalkan kedarah biruan itu. Di situ sebetulnya jebakannya tuh. Dia lalu membandingkan kemampuan berpolitik Agus Harimurti Yudhoyono. Rocky Gerung menilai Agus Harimurti Yudhoyono mampu mengelola perpolitikan nasional. Saya bandingin kalau Agus Harimurti Yudhoyono hanya mengandalkan darah biru, itu sama juga akhirnya. Tapi bedanya Agus Harimurti Yudhoyono mampu untuk mengolah politik nasional karena dia memang otaknya bagus. Ini cuma soal kecerdasan dalam berpolitik, katanya. Kendati demikian, Rocky menilai bahwa kemampuan Puan Maharani dalam berpolitik dapat ditambah dengan tim sukses yang baik. Dan Mbak Puan sebetulnya juga bisa ditambah suplemen dengan tim yang berupaya untuk bikin Mbak itu lebih bisa tampil secara lebih aktif, bukan reaksioner. Seringkali Mbak Puan itu tampilnya reaksioner, katanya. Manuver politik yang aktif dilakukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dinilai cukup positif. Dari manuver politik yang dilakukan, harus diakui nama Agus Harimurti Yudhoyono semakin diperhitungkan di kancah politik nasional. Hal ini tergambar dari berbagai survei yang sering menempatkan nama Agus Harimurti Yudhoyono di deretan nama kandidat potensial untuk diusung dalam pemilihan presiden 2024, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden bersama sejumlah nama kandidat lainnya. Nama putra dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu bahkan dinilai lebih bersinar dibandingkan nama putri mantan Presiden Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua DPR Puan Maharani. Agus Harimurti Yudhoyono dari belum siapa-siapa menjadi sosok yang diperhitungkan. Suka tidak suka kita bandingkan dengan Puan dari parpol yang punya suara 20%, bisa mencalonkan sendiri sebagai partai pemenang pemilu 2 periode, kadernya jadi presiden 2 periode, tapi toh juga tidak jalan. Tidak ada gerakan yang publik menilai Puan adalah sosok yang dianggap mampu sebagai capres. Oleh karena itu, apa yang dilakukan Agus Harimurti Yudhoyono sudah benar sebagai seorang politisi, melangkah lebih dulu dibandingkan dengan yang lain, ujar pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia. Ajang pun membenarkan komentar warganet dalam unggahan foto dan video pertemuan Agus Harimurti Yudhoyono dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Instagram. Kedua figur tersebut dikaitkan dengan kepentingan kontestasi Pilpres 2024. Komentar dan penilaian netizen itu tidak salah. Ini memang pemanasan awal. Saya juga dapat bocoran capres-cawapres hari ini sudah jalan, tidak perlu menunggu sampai 2021 Januari baru bergerak. Apalagi dalam konteks ini ada pilkada. Nah, ini momentum partai-partai untuk konsolidasi, untuk memenangkan kadernya masing-masing di setiap daerah. Itu bagian dari strategi untuk 2024, katanya.
Langkah Agus Harimurti Yudhoyono menemui Ganjar Pranowo yang dalam berbagai hasil survei berada di urutan teratas capres dengan elektabilitas tertinggi, dinilai tepat. Apalagi Agus Harimurti Yudhoyono juga rajin berkunjung ke sejumlah tokoh. Roadshow ini adalah bagian dari manuver untuk Pilpres 2024. Kalau kita tahu, di 2024 tidak ada incumbent atau petahana, jadi pertarungan bebas, siapapun akan bisa bersaing ketika dia memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi. Oleh karena itu, gerakan-gerakan dan manuver politik itu sedang jalan dan akan meningkat pada 2023 nanti, katanya. Diberitakan sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono menemui Ganjar Pranowo di rumah dinas Ganjar dalam rangkaian lawatannya ke Jawa Tengah. Dalam pertemuan itu, Agus Harimurti Yudhoyono disambut dengan hangat oleh Ganjar melalui suguhan makan malam dengan hidangan menu garang asam dan ikan sembilang. Ganjar pun menawarkan menu kepala ikan manyung jika suatu hari nanti Agus Harimurti Yudhoyono kembali berkunjung ke Jawa Tengah. Agus Harimurti Yudhoyono menyebut bahwa kunjungan seperti itu merupakan tradisi yang dia selalu lakukan ketika berkunjung ke setiap wilayah. Ini adalah tradisi saya untuk permisi ke yang punya wilayah.